Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karissa Indria Aurelia dengan NPM 25106310201185 dari program studi S1 Manajemen kelas 2F. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek wawancara dan analisis data untuk mata kuliah analisis data bisnis. Di proyek ini, saya sudah mewawancarai 5 pedagang asongan atau UMKM di sekitar saya, yaitu pedagang Cimabojot, siomay, pentol, tahu bulat, dan cilok. Tujuannya adalah untuk melakukan forecasting atau peramalan penjualan untuk bulan ke-6. Berdasarkan data historis penjualan mereka selama 5 bulan terakhir, dari bulan November hingga Maret. Metode yang saya gunakan ada 4, yaitu Simple Moving Average 3 bulan, Weighted Moving Average dengan bobot 3, 2, 1, Exponential Smoothing dengan alpha 0.3, dan metode Trend Projection. Yuk kita langsung aja masuk ke data pedagang yang pertama. Pedagang pertama yang saya wawancarai adalah pedagang Cimabojot. Di sini variabel yang saya hitung adalah jumlah plastik kemasan yang habis terjual dalam satuan pak berdasarkan data 5 bulan terakhir. Penjualannya adalah 110 pack di bulan November, lalu sempat turun di bulan Desember dan Januari karena masa libur semester menjadi 100 dan 90 pack. Namun, naik lagi ya di bulan Februari dan Maret menjadi 120 dan 130 pack seiring mahasiswa masuk kembali. Mari kita lihat hasil peramalannya untuk bulan ke-6 atau bulan April menggunakan Simple Moving Average. Kita ambil rata-rata 3 bulan terakhir. Hasilnya adalah peramalan sebesar 113,33 pack. Dengan Weighted Moving Average yang memberikan bobot lebih besar pada bulan terbaru, peramalannya naik menjadi 120 pack. Menggunakan Exponential Smoothing dengan asumsi ramalan Januari 100 didapat hasil 97 pack. Dan terakhir, dengan metode Trend Projection, prediksinya adalah 128 pack. Dari ke-6 perhitungan ini, metode Trend Projection menunjukkan angka yang sejalan dengan tren kenaikan mahasiswa yang sudah aktif kuliah. Nah, yang kedua, lanjut ke pedagang kedua, yaitu pedagang siomay. Untuk siomay, variabel yang saya catat adalah porsi yang terjual. Penjualan dari bulan ke-1 sampai ke-5 berturut-turut adalah 200, 190, 210, 230, dan 250 porsi. Bisa dilihat trennya cukup positif di 3 bulan terakhir. Hasil perhitungan untuk bulan ke-6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode SMA menghasilkan ramalan 230 porsi. Yang kedua, metode WMA menghasilkan angka yang lebih tinggi, yaitu 236,67 porsi karena pengaruh penjualan bulan kelima yang tinggi. Yang ketiga, metode Exponential Smoothing menghasilkan 203 porsi. Yang keempat, sedangkan metode Trend Projection memproyeksikan lonjakan hingga 258 porsi. Ini sangat masuk akal mengingat grafiknya terus naik secara stabil. Pedagang ketiga adalah pedagang pentol. Untuk memudahkan perhitungan, variabel yang dihitung adalah tusuk pentol dalam satuan ratusan. Datanya dari November hingga Maret adalah 40, 38, 42, 45, dan 50 ratusan tusuk. Setelah dihitung menggunakan keempat metode, yang pertama di Simple Moving Average meramalkan penjualan bulan depan angka 45,67. Yang kedua, menggunakan WMA memberikan hasil 47. Yang ketiga, menggunakan Exponential Smoothing memprediksi di angka 40,6. Dan menggunakan Trend Projection menghasilkan angka tertinggi yaitu 51,1. Sekali lagi, pembobotan pada WMA terbukti lebih responsif terhadap data terbaru dibandingkan yang Simple Moving Average biasa. Nah, sekarang kita ke pedagang keempat, yaitu tahu bulat. Di sini yang dihitung adalah butir tahu yang terjual, juga dalam skala ratusan agar angkanya tidak terlalu besar. Datanya menunjukkan peningkatan yang sangat konstan, 60, 58, 65, 70, dan 75 di bulan kelima. Mari kita hitung prediksi bulan ke-6-nya. Yang pertama, menggunakan hasil dari SMA menunjukkan angka 70. Yang kedua, hasil dari WMA menunjukkan 71,67. Yang ketiga, hasil dari Exponential Smoothing berada di angka 61,5.
Dan hasil dari trend projection memberikan ramalan tertinggi yaitu 78,2. Angka regresi linear dari trend projection ini sangat cocok untuk digunakan ketika penjualan memiliki pola garis lurus yang terus meningkat. Nah, pedagang yang terakhir yang saya wawancarai adalah pedagang cilung. Variabel yang dihitung adalah jumlah tusuk cilung yang terjual setiap bulannya. Penjualannya adalah 150, 140, 160, 160, dan melonjak ke 200 tusuk di bulan terakhir pendataan. Untuk forecasting bulan depan, yang pertama, rata-rata pergerakan sederhana atau SMA menghasilkan 180 tusuk. Yang kedua, rata-rata tertimbang atau WMA menghasilkan 186,67 tusuk. Yang ketiga, exponential smoothing menghasilkan ramalan 153 tusuk. Dan yang terakhir, proyeksi tren atau trend projection memberikan prediksi 208 tusuk. Jika kondisi kampus terus ramai, pedagang cilok ini sebaiknya menyiapkan bahan baku setidaknya untuk memproduksi 200 hingga 210 tusuk. Nah, itu dia hasil perhitungan time series dan forecasting untuk kelima pedagang menggunakan 4 metode yang berbeda. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketika suatu usaha memiliki tren penjualan yang sedang naik, metode trend projection dan weighted moving average memberikan hasil peramalan yang lebih relevan dan logis, karena metode ini merespon data-data terbaru dengan lebih baik dibanding simple moving average. Sedangkan exponential smoothing dengan alpha kecil seperti 0,3 cenderung menghasilkan ramalan yang lebih konservatif atau tertinggi dari tren aslinya. Sekian laporan presentasi analisis data bisnis dari saya. Terima kasih.